Esan, Renesan, Esan. Ayo aku rok, ay cukupi ay lo. Tau, ay. Apa awal mula bukane wingi iki kepriye sampeyan diceritane? Awal mulane meh atus ning kali. Heeh. Nah, jam jam pira ya? Sekitar jam 1. Atus ning kali. Yo. Nggo HP to. Dolanan HP ngerasa arek buang. Ya buang sih. Ya karo nyekeli HP. Nah, wis posisi tak ujuli kabeh, buang. Yo munggah. Munggah arek adus kayak sak jangkaan arek medun ngono. Yo kene kaya ono sik. Abot. Kono sik mangtung po. Heeh. Tek wis. Wis. Ora ana rasa-rasa ana wong ajak-ajak ra. Dadi ning perasane teko pet, Kene teko ilang. tek. Yut selama kuwi lebar teng kuwi terus sampean kuwi berada di sesuatu dunia apa kepriye? Heeh. Rumasane sampean memang digawa wedoan. Jadi pas karo Ya angen-angen feeling-e aku. aku dalan setapak ngono. Heeh. Tapi cek mlaku kuwi pasang-pasangan lanang wedok lan. Heeh. Nek lanange beda tapi wedoke padha kabeh rupane. Wah, wajahe padha kabeh. Jadi waktu aku goleki sampean, tarik ulur kuwi kan posisi sampean ki perasaane aku sampean ki wis tekan titik sadar, oh iki dudunyane aku. Ya sampean ki arek berot, tapi digendoli terus. Perasaane aku ngono kuwi, dadi sampean posisine kesel. aku tadi nungguin iki pengen bali. Bar mangan apa ya? Diwai pangan bunder-bunder kae. Yo kaya ager-ager ning kudu ager-ager. Diwadahi godhong ae bar mangan kuwi. Yo langsung sehat bae. Bar sehat ya aku kelingan oh iya aku ning omah di bojo. Masa iya rek ning kene. Arek bojo. Yo sikile sik tengen ke dilalai iso metu saka garis. Saka garise tapak dalam tapak kuwi ya wis langsung aku metu mulai. Berat. Mulai sak kencang-kencangnya. Mbah kuwi arek nabrak apa ora ngerti, penting omai terus. Ya nah aku perasaane ngono kuwi dadi sampean ki ngono kuwi mulane aku karo tim SAR ngasih sore kan pripun Pak Dik? Niki ceritane ya ajeng pripun. Lah ngono kadose nek tiyang mriki niku kaya luwih kenthel karo spiritual. Niki kula nggih kudu diam di tempat ning mantau tok. Ming diwangeni mangke dugi jam 3 sore kok enggak ada kabar berita. Nggih, kita melangkah dengan cara kita. Ayo karo aku kan tak nanya arahan. Nggih ngaten Pak Dik, kula niku nggih gadah pemikiran. Jadi lari ngoten niku kan istilah saya halu. Halu itu dua kemungkinan. Bisa halu karena doping, bisa halu karena makhluk lain. Itu semua halu. Nah, terus nanti efeknya dua kemungkinan juga. Nek dia halunya itu dibawa ke daratan, insya Allah selamat. Nih nek dia dibawa ke air, wong kondisine wuduh niku ceritane versine niku bocah niku wuduh. Jadi tingkali arek atus tanpa sehelai pakaian pun nek dia itu dibawanya ke alam air, otomatis ya nggih wallahu a'lam aku. Makanya nyuwun tulung nek jenengan pun bergerak tolong disisir sepanjang kali ini sampai ngipe. Tak dudohi sing ngedung-ngedung ki nek jaman biyen cilike kula cak mancing niku cak diomongi kalih pake kula kono kae ngati-ati nggone bahaya. Bahayane piye to, Pak? Ayo kono kae ngantong nek saka jero ki ming saka dhuwur ki ming kaya ngono kae ning ternyata jerone ki ngantong. Dadi nek engko sampean mancing dicarane kok njeguri bahaya sampean. Aja teko luwung pedhot senare luweh.
Ayo tak dudoke karo tim SAR tulung disisir sing nggon-nggon ngono kuwi. Oh nggih siap. Ya tenan jam 3 tak tamatke kon dalan to. Ora masih bengi kok ora ana hasil. Aku kan ya bronto wong aku ki ya cok seneng mlaku dolanan neko-nekoan ya penasaran juga kan. Akhirnya barisa tekan pom bensin WA-an karo kancaku kuwi. Kono nakoni ketemu gurung bocah Kang. Gurung. Iki malam Jumat yo. Aku mancen gak duwe niat arek tak payu. Engko nek menawa ana sinyal nek arek ngewangi ya ayo aku muni. Terus tenan jam 09.00 kae mulai. Terus golek-golek ngasih jam 10 seprapat. Ayo kuwi tak tunggu nang jembatan kuwi. Kuwi tak ubengi tak kancing nang jembatan ngono ki ora. Aku kesel to wong tarik ulur kok ngono kan ya capek to. Ya tak tinggal ngopi ya sampean berat kuwi nututi aku munggah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya diceritai sama Ihsan Adi Saputro yang kemarin hilang di Klaing Grogoyudan pada saat mau mandi jam 14 siang hari Rabu tanggal 18 Agustus atau bulan terakhir menjelang malam 1 Suro. Cerita sing asli itu begini, cerita yang asli. Ihsan itu datang ke kali jam 2. Kurang lebih jam 2 setelah melukar baju. Yang pertama dia langsung ke kedung tempat pembuangan air, tempat BAB untuk buang air besar. Setelah itu dia naik kemudian memainkan HP dan HP diletakkan di Buk Kali Grogoyudan yang sebelah timur di Kali Grogoyudan tempat mandinya wong kakung atau wong lanang. Setelah HP diletakkan di buk, kakinya turun ke tempat pemandian di pojok yang paling timur dekat cucian. Nah, di saat itulah tiba-tiba dia ada yang memukul tengkuknya dari belakang. Ketika dia sudah merasa tidak sadar, Ihsan terus begitu ada yang memukul pada saat kakinya mau menginjakkan di tempat pemandian yang sebelah timur itu, dia sudah mulai nggak sadar, tidak ingat apa-apa. Begitu ingat tempat itu sedang ada acara di mana tempat dia menginjakkan kaki itu adalah batu besar. Dan dia sudah masuk di arena yang di situ banyak orang-orang yang datang dan berpasangan-pasangan. Pasangannya adalah laki-laki perempuan. Berjalan bersama-sama. Baris gampangane, pasangane baris. Yang perempuan tuh cantik-cantik, wajahnya sama, yang laki-laki pun sama. Tapi yang di sebelah Ihsan itu menurut perasaan Ihsan selalu menangis mengeluarkan darah. Yang dirasakan Ihsan saat itu ketika dia berjalan bersama itu selalu berjalan terus tiada henti, dan pakaian yang dipakainya itu seolah pakaian yang paling halus, serimpang istilahnya. Kemudian kakinya itu ada hampir seperti daun yang diikatkan di kaki. Kalau zaman dulu ya daun nangka yang dibuat lingkaran terus dimasukkan ke kaki, seperti dibelenggu tapi pemakai daun. Itu berjalan, dia tidak bisa bergerak ke kiri kanan, bisanya cuma berjalan ke depan lurus, menengok juga tidak bisa. Yang bisa dia lakukan adalah cuma melirikkan mata ke kiri dan ke kanan.
dan suasana saat itu adalah suasana yang tidak siang, tapi seperti pagi tidak ada sinar, kecuali suasana pagi jam-jam 9 tidak ada sinar matahari, cuma siang, cuma terang. Di kiri kanannya tidak ada pemandangan apa-apa kecuali orang banyak. Nah, dia berjalan terus karena merasa lapar, dia tidak makan, lemas, akhirnya diberi hidangan, yaitu makanan seperti agar-agar hijau warnanya, 5 buah dimakan semua, dan ia mulai badannya segar. Perjalanannya itu menurut perasaan dia sekitar 2 jam. Kita tahunya mungkin 2 malam gitu. Sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Ini yang dirasakan dia. Nah, suatu saat dalam perjalanan dia itu dia teringat, loh, aku kok jejer karo wong wedok-wedok padahal aku ndek bojo. Nah, mulai saat itulah terbesit dalam hatinya bahwa dia sudah punya istri. Dia ingat istrinya mesti ngarep-arep di rumah. Nah, sepanjang ingatannya itu tiba-tiba kakinya bisa bergeser keluar dari jalan setapak itu. Nah, ketika kaki kanannya bisa bergeser, dia terus keluar dari jalan setapak itu, keluar dari rombongan dan lari sekuat-kuatnya. Dalam perjalanan dia berlari itu, semakin lama dia merasakan bahwa suasananya gelap sekali. Gelap sekali, tidak ada pemandangan apa-apa, dan suasananya menjadi dingin. Jadi dingin gitu. Ya mungkin karena waktunya sudah malam. Nah, dan ketika sampai di suatu tempat, dia berpapasan dengan sepeda motor. Berpapasan dengan suara sepeda motor, tapi mau minta tolong nggak bisa bicara. Panjang jalan itu sudah berpapasan dengan beberapa sepeda motor dan mobil, tapi dia tidak bisa berteriak. Nah, di saat dia lari itu, dia akan merasa kedinginan, tiba-tiba melihat ada seperti kain. Nah, ketika dia ambil yang dianggap kain itu ternyata bakor, terus dibuat untuk penutup tubuhnya karena dia tidak berpakaian sehelai pun. Terus berjalan dan masih kepethuk sepeda motor, tapi dia tidak bisa berteriak untuk minta tolong. Akhirnya di suatu tempat dia melihat orang. Nah, ini dia bisa ngomong, "Lek, aku terke Bali." Ya, ternyata orang itu langsung bisa melihat dia. Sing ternyata wong kuwi jenenge Pak Utara, bakul bensin depan MTS itu langsung dicangklek dijak Bali. Sing nyangklek ini Pak Sawidi Kebangan. Nah, dari kisah itu ada beberapa hal yang dialami Ihsan. Ketika orang-orang berkumpul di kali itu, dia juga seolah-olah tahu di sekitarnya banyak orang, tapi tidak jelas, cuma seperti ada orang banyak tapi wajahnya tidak jelas tuh. Tapi dia juga nggak bisa minta tolong. Kemudian banyaknya senter lampu itu juga dia tidak melihat, yang dilihat adalah bola-bola api. Itu ternyata adalah suara oncor. Jadi kalau di alam kegelapan, alam lembut itu yang kelihatan dari mereka bukan sinar listrik atau cahaya lampu, tapi adalah api yang bisa dilihat. Terus saya cross check dengan kondisi yang sebenarnya. Ketika hari Rabu jam 5 sampean kepethuk Edi hari raya nang Kalinggandu apa ora, memakai kathok merah itu. Mboten, itu kan berarti hanya penglihatannya Edi yang melihat bayangan sampean. Kemudian jam 6 sampean diurai cah gombolan dari tuntunan karo cah cilik kelingan pernah mboten. Nah,
ada yang bisa kita analisa dari peristiwa itu untuk kita godak-gadokkan dengan logika yang nyata. Mungkin saja ketika dia menapakkan kakinya di tempat pemandian itu, dia sudah masuk arena sebuah acara di dunia lain, di mana orang berbaris, kemudian berpasang-pasangan, kemudian jalan yang dilalui kok jalan setapak mungkin adalah sepanjang sungai antara Kalinggergedan sampai Ngipik. Tuh, saya bisa menyebutkan Ngipik karena setelah dia ketemu ternyata pakaiannya basah kuyup penuh dengan pasir. Yang kedua kalinya, kenapa kok sampai Ngipik? Ternyata sampai di sana dia sadar kalau dia itu punya istri, punya anak, langsung lari. Dalam pelariannya itu semakin lama semakin gelap. Gelap sehingga dia menemukan sebuah pakaian atau bagor yang ternyata bagor itu adalah ada di daerah Daplang. Yang tadinya bagor untuk membuang sampah. Demikian kurang lebihnya sebagai cerita yang tadi saya rekam dari Saudara Ihsan Aji Saputro. Nuwun. Oke. Beli bare Mas, ngulon kene wae. Ora, ben liber sik, tak anu ta oleh kabari man. Ngulon kene wae. Ah, ngulon kene wae, Mas. Wes, kae tutup wae kono tutup wae Mas, tutup sik wae. Heeh. Tutup kono aja oleh anu. Ah, gentenan dul nek